Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Syadida, mahasiswa dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Geografi 2019 Unit 1. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Fitria Mustika. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi Pulau Sumatera. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Pulau Sumatera ini terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Pulau Sumatera berbentuk memanjang dengan luas mencapai 435.000 km, panjangnya 1.650 km, dan lebar bagian utara 100 sampai 200 km, sedangkan di bagian selatannya kurang lebih 350 km. Jika dilihat berdasarkan luas permukaannya, maka Pulau Sumatera dikatakan sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia. Di bagian barat Pulau Sumatera terbentang pegunungan barisan yang membujur dari utara hingga selatan. Hanya sedikit wilayah dari pulau ini yang cocok untuk digunakan untuk pertanian padi. Sepanjang bukit barisan terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini, seperti Merapi di Sumatera Barat, Bukit Kaba di Bengkulu, dan juga Gunung Kerinci di Jambi. Puncak pegunungan Bukit Barisan yakni melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut, dan itu merupakan barisan gunung api yang masih banyak yang aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gunung berapi di Sumatera. Gunung berapi yang tertinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan dengan gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Lauser di Nanggro Aceh Darussalam, dan Gunung Dempo di perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Pulau Sumatera merupakan kawasan epicentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi di sepanjang Bukit Barisan, yang disebut patahan Sumatera, dan patahan kerak bumi di dasar Samudra Hindia di sepanjang lapas pantai di sisi barat Sumatera. Ada beberapa jenis gunung api di Sumatera. Yang pertama ada Gunung Abong-Abong. Gunung Abong-Abong ini memiliki ketinggian 9.793 kaki. Tipe jenis gunung ini adalah stratovolcano. Yang kedua ada Gunung Merapi yang terletak di Sumatera Barat. Tipe jenisnya adalah stratovolcano dan letusan terakhirnya di tahun 2004. Yang ketiga, Gunung Dempo yang terletak di Sumatera Selatan. Letusan terakhirnya di tahun 2009, dan yang terakhir ada Gunung Krakatau di Selat Sunda. Letusan terakhirnya pada tanggal 4 Agustus 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan di Pulau Sumatera. Bentuk lahan merupakan bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologis yang beroperasi di permukaan bumi. Dengan adanya pegunungan Bukit Barisan, maka akan mempengaruhi berbagai macam proses yang nantinya akan berpengaruh terhadap terbentuknya berbagai macam bentukan lahan. Adapun proses-proses tersebut antara lain, yang pertama itu ada proses fluvial, yang kedua ada proses denudasional, dan yang ketiga ada proses vulkanisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses fluvial. Bentuk lahan fluvial ini disebabkan karena proses fluvial akibat proses air yang mengalir, baik yang memusat maupun aliran permukaan bebas. Di Pulau Sumatera,
Proses ini ditunjukkan oleh adanya sejumlah alur sungai, yaitu Sungai Asahan yang terdapat di Sumatera Utara, Sungai Kampar yang ada di Riau, Sungai Batanghari yang ada di Jambi, Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Komering di Sumatera Selatan. Di sepanjang aliran sungai tersebutlah kemungkinan akan terjadi bentukan lahan asal proses fluvial. Yang kedua, proses denudasional. Proses denudasional adalah semua proses yang bersumber dari pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan yang mengakibatkan terjadinya pengikisan permukaan bumi sehingga akan menjadi bentuk yang lebih rendah. Bentuk lahan asal proses denudasional di Sumatera terjadi di bagian barat pulau, yaitu sepanjang Bukit Barisan yang membujur dari utara hingga selatan. Yang ketiga, proses vulkanisme. Proses ini terjadi akibat adanya pergerakan magma dari dapur magma menuju ke permukaan bumi. Di Pulau Sumatera, bentukan lahan asal proses vulkanisme ini akan terjadi pada lingkupan gunung api sepanjang Bukit Barisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patahan semongko. Patahan semongko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semongko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Siano dan Lembah Anai di dekat ibu kota Bukit Tinggi. Patahan ini merupakan patahan geser seperti patahan yang ada di San Andreas, California. Patahan ini memanjang di sepanjang Pulau Sumatera, mulai dari ujung Aceh, Selat Sunda dengan bidang vertikal dan pergerakan lateral mengkanan. Di sepanjang patahan Sumatera ini terdapat pula ribuan patahan kecil yang juga dapat mengakibatkan rawan gempa. Seperti halnya gempa asal laut, gempa darat di Sumatera biasanya juga cukup besar dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pulau Sumatera dicirikan oleh tiga sistem tektonik, berurutan dari barat ke timur adalah sebagai berikut. Zona subduksi dengan sudut penunjaman yang landai, sesar Mentawai, dan juga sesar yang besar yang ada di Sumatera. Zona subduksi di Pulau Sumatera ini seringkali menimbulkan gempa tektonik. Subduksi ini mendesak lempeng Eurasia dari bawah Samudra Hindia ke arah barat laut di Sumatera dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa. Dengan kecepatan pergerakan yang bervariasi, puluhan hingga ratusan tahun dua lempeng itu saling menekan. Namun, lempeng Indo-Australia dari selatan bergerak lebih aktif. Pergerakannya yang hanya beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per tahun ini memang tidak terasa oleh manusia. Karena dorongan lempeng Indo-Australia terhadap bagian utara Sumatera, kecepatannya itu mencapai hanya 5,2 cm per tahun. Sedangkan yang ada di bagian selatannya, kecepatannya itu hanya 6 cm per tahun. Pergerakan lempengan di daerah barat Sumatera yang miring posisinya ini lebih cepat dibandingkan dengan penyusupan lempeng di selatan Jawa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.